Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tahapan penyelesaian dari permasalahan Capacitated Vehicle Routing Problem atau biasanya disingkat dengan GVRP. Nah, ini merupakan permasalahan penentuan rute pengiriman yang mempertimbangkan batasan kapasitas dari vehicle. Untuk tahapan penyelesaiannya, nah sebelum ke tahapan penyelesaiannya saya akan jelaskan datanya adalah sebagai berikut. Nah ini yang pertama ini adalah koordinat lokasi, di mana lokasi yang akan direncanakan rutenya adalah gudang dan 8 retail. Jadi ini akan membuat rute yang titik awal itu adalah gudang, titik akhirnya juga gudang. Nah, tapi melalui beberapa retail. Nah, data pertama merupakan koordinat lokasi tiap-tiap lokasi, kemudian sama jumlah permintaan. Nah, selain itu ada tambahan data yaitu berupa kapasitas untuk vehicle atau dalam hal ini adalah truk, di mana truknya kapasitasnya itu adalah dalam permasalahan ini 500. Untuk tahapan pertama yaitu penentuan matrik jarak untuk antar lokasi. Nah, ini tidak saya bahas karena di materi sebelumnya di TSP sudah saya bahas bagaimana caranya menentukan matrik jarak. Langsung saja ke penentuan rutenya. Nah, di sini kita kondisikan dulu mengenai data-data serta hasil penentuan jarak sama order untuk tiap rute yang terjadi. Nah, untuk yang pertama kita tentukan di sini, kita buat di sini truk. Nah, ini truk atau vehicle-nya di sini kita coba 3 truk. Nah, ini untuk penanda aja, kalau di sini nanti akan yang tampil hasilnya rute tiap truk ini adalah rute untuk truk 1. Jadi ini nanti bisa kita ganti-ganti, kita lihat nanti ya. Nah, kemudian kapasitas untuk masing-masing truk 500. Kemudian di sini rutenya. Nah, rute di sini ini kita bisa ganti gini. Nah, di sini ini nanti akan menandakan di sini hasilnya itu berarti di sini rute lokasi 1, retail 1, retail 2, retail 3, retail 4 itu adalah menggunakan truk 1, sementara retail lainnya menggunakan truk 2. Nah, ini nanti bisa berubah-ubah. Kemudian kita tentukan rute tiap truk. Nah, ini nanti akan mengkondisikan penentuan jaraknya. Kita tentukan rute tiap truknya itu. Nah, kita pakai fungsi if saja. Jadi misalkan di sini ini nanti akan menentukan di sini kan kita ketik di sini adalah truk 1. Berarti nanti yang muncul yang rute tiap truknya ini adalah rute untuk truk 1 saja. Jadi harus kita kondisikan. Kita buat fungsi if untuk jika ini sama dengan ini, maka rute 1 ini. Jika tidak, maka tetap yaitu rute atasnya. Nah, ini karena dia truk 1, maka dia ini. Nah, ini supaya bisa kita tarik langsung, kita kunci untuk yang sel M10. Nah, ini bisa kita tarik langsung ke bawah. Nah, ketika dia penugasannya truk 1, maka dia akan berubah sesuai ini. Tapi ketika tidak, ketika dia seperti ini truk 2, maka hasilnya akan sesuai lokasi sebelumnya terus ini. Artinya di sini lokasinya tetap tidak berubah. Jadi dalam hal ini artinya untuk rute truk 1 itu adalah rutenya dulu 0, 1, 2, 3, 4 kembali lagi ke 0. Karena ini tidak berubah. Nah, ini coba kita ganti ke truk 2, maka ini akan berubah. Nah, berarti di sini untuk truk 2 penugasannya adalah dari lokasi 0 ke lokasi 5, 6, 7, 8 balik lagi ke 0. Baik, untuk selanjutnya kita bagaimana menentukan menghitung jarak untuk tiap lokasi
tiap perjalanan dari truk ini lah. Kalau di sini berarti nanti kita cari jarak dari rute sel ini ke rute sel ini. Nah, kita buat pakai fungsi indeks ya. Indeks. Pakai ini kita blok semuanya dari matriks jarak, kemudian kita blok sel ini dan sel ini. Nah, jangan lupa ditambahkan dengan angka 1. Ini juga ditambahkan dengan angka 1. Karena apa? Di sini ini adalah 0 itu adalah gudang. Nah, di sini gudang itu, di sini bacanya indeks dari matriks jarak ini, gudang itu letaknya di baris ke-1, maka dia bacanya 1. Nah, supaya dia kebaca 1, maka di sini kita tambahkan 1 dan seterusnya. Seperti retail 1, kalau di ID kan dia 1, tapi lokasi di sini dia adalah baris kedua, makanya harus kita tambahkan dengan angka 1. Baik, untuk bisa ditarik ke bawah, kita harus kunci dari matriks jaraknya yang tidak boleh berubah-ubah. Kita pakai tanda strip. Nah, betul ya. Coba kita cek dari gudang ke retail 5, apakah benar 10,198 gudang ke retail 5. Baik, betul ya. Dari retail 5 ke retail 6 7,07, baik, benar. Nah, untuk distance totalnya kita jumlahkan pakai fungsi sum dari sini ke sini. Baik, totalnya berarti jarak dari truk 1 itu adalah 37. Kemudian kita tentukan ordernya. Coba kita ganti truk 1 ya. Baik, bener ya. Oke, sekarang kita tentukan ordernya. Kita pakai fungsi VLOOKUP. Ini, kemudian kita ambil datanya dari sini. Ya, data retail aja karena order kan punyanya retail tanpa menyertakan gudang. Kemudian bisa kita hitung di sini jumlah permintaan letaknya pada yang tabel saya blok ini, dia letaknya di kolom keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita isikan di sini 5. Betul ya. Retail 1 jumlah permintaannya 290. Baik. Nah, ini supaya bisa kita tarik ke bawah, kita harus kunci dari data. Nah, ini kok muncul semua. Nah, ini harus kita tambahkan fungsi if, berarti harusnya di sini truk 2, truk 1 ini kan di sini 0. Harusnya waktu dia truk 2 di sini harusnya 0, makanya ini. Berarti kita tambahkan fungsi if. Ini sama dengan ini, maka hasilnya ini, jika tidak maka 0. Dan 10-nya kita kunci juga. Nah, itu ya. Kemudian ordernya kita jumlahkan. Nah, ini sudah ya. Jadi untuk truk 1 total jaraknya 64 dan total ordernya 755. Ini masih belum kita optimalkan ya. Ini masih pakai hasilnya ini, hasil yang kita buat. Nah, ini coba kita ubah ke rute truk 2, maaf. Nah, berubah kan? Baik. Nah, sekarang kita kondisikan di sini itu adalah total distance ya. Ini sama dengan total distance-nya ini untuk di sini. Nah, ini supaya bisa berubah-ubah sesuai dengan jenis truknya, kita pakai fungsi what if analisis yang data type.
detail. Untuk kolom input selnya kita pakai yang data ini. Nah, berubah sendiri kan. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Truk 3 kan belum ada ya, makanya di sini 0. Nah, kemudian untuk lot ini adalah muatan dari truk 1. Berarti ini kita pakai totalnya ini. Sama dengan cara yang total jarak tadi, kita pakai fungsi what if analysis, kemudian kita pakai yang data table, kolom input selnya kita pakai ini. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah kita melakukan optimasi penentuan urutan ini. Apakah urutan rute ini kemudian penugasannya untuk tiap truk ini apakah sudah benar? Nah, ini kan belum kita analisis. Kita menggunakan bantuan Excel solver. Nah, yang pertama objektifnya di sini dalam hal ini tujuannya adalah meminimalkan jarak, maka kita pakai ini ya sebagai fungsi objektifnya. Ini fungsi minimasi. Variabel keputusannya yang berubah-ubah itu adalah rute dan truk yang ditugaskan, jadi dua kolom ini langsung. Kemudian batasannya itu adalah yang pertama, rute yang terpilih ini semuanya itu adalah all different. Kemudian truknya di sini itu adalah bilangan integer. Kemudian truk yang ditugaskan itu harus di sini dalam hal ini menugaskan total 3 truk. Kemudian di sini itu semua truk ditugaskan. Kemudian batasan terakhir itu adalah terkait beban tiap truk. Di sini itu adalah maksimal 500. Oke. Kemudian ini kita pilih yang evolutionary. Baik, sudah keluar hasilnya. Kita lihat. Nah, di sini ternyata ketiga truknya itu ditugaskan untuk masing-masing truknya. Nah, kita buat rutenya di sini ya, rute truk 1. Kita coba klik di sini. Truk 1 dulu. Nah, truk 1 ini berarti rute tiap truknya 0 gudang ke retail 4, retail 7, retail 8, gudang lagi. Berarti kita catat di sini dari gudang atau 0 ke retail 4, kemudian retail 7, kemudian retail 8, kemudian gudang lagi. Untuk truk 2 penugasannya adalah 0 ke retail 1, retail 6, retail 2 lagi. Kemudian truk 3 penugasannya adalah 0 retail 3, kemudian retail 5, kemudian 2 retail. Nah, ini ya hasil optimal itu adalah total jaraknya 102,83, hampir semua kapasitas truknya mendekati 500 ya. Saya kira ini itu. Kemudian rute truk 1, truk 2, truk 3 semua truk dipakai karena total muatannya sesuai dengan kapasitasnya. Nah, itu mungkin tahapan dari permasalahan CVRP ini. Nah, kalian bisa mencoba-coba bagaimana ketika kapasitasnya diubah lebih besar, apakah nanti semua truk ditugaskan atau tidak. Nah, silahkan mencoba. Itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.